Halo para penunggu kamar angker, ketemu lagi sama gua Ezra di Meet the Meet. Kali ini kita akan membahas mengenai sosok yang sangat terkenal sekali, yang dikenal kecil dan suka mencuri uang. Apalagi kalau bukan Tuyul. Benar kan? Karena kalian pasti tahu, sejak dulu kita disuguhi oleh tontonan di televisi mengenai Tuyul yang mungkin menghibur dan lucu. Tapi tau nggak gimana asal-muasal mengenai Tuyul itu? Nah, hari ini gua akan membahas mengenai asal-muasal dan berbagai versi mengenai latar belakang terciptanya Tuyul. Oke, jadi gini. Yang pertama kita akan membahas mengenai asal-usul dari Tuyul itu sendiri. Apa sih yang membuat Tuyul itu tercipta? Bagaimana dalam Nusantara ini ada muncul sosok Tuyul dalam mitologi kita? Nah, Tuyul ini berasal dari kepercayaan animisme dan juga dinamisme masyarakat Jawa kuno. Mereka meyakini bahwa roh-roh halus bisa berinteraksi dengan dunia manusia. Roh anak kecil yang meninggal secara tidak wajar diyakini bisa dipanggil dan dijadikan sebagai pelayan goib. Betul. Seperti yang kita tahu di saat ini. Nah, dalam tradisi Jawa kuno, makhluk gaib seperti Tuyul disebut sebagai bagian dari makhluk halus. Makhluk ini bisa dipelihara atau dijadikan kodam untuk tujuan tertentu, termasuk kekayaan. Nama Tuyul sendiri kemungkinan berasal dari kata toel atau toyo, yang artinya adalah menyentuh atau mengambil secara diam-diam. Merujuk pada cara makhluk kita kenal ini untuk mencuri uang. Nah, sekarang dari mana lagi mitos ini berkembang? Jadi gini, mitos Tuyul ini mengalami perluasan makna dan popularitas. Pada masa kolonial Belanda, terutama setelah krisis ekonomi global tahun 1929. Dalam konteks ini, Tuyul menjadi simbol kekayaan yang diperoleh secara tidak wajar. Masyarakat miskin di desa-desa melihat para pedagang dan tuan tanah sebagai orang yang terlalu kaya untuk jujur. Jadi muncul anggapan bahwa mereka pasti dibantu oleh makhluk gaib seperti ya Tuyul ini. Nah, sehingga Tuyul menjadi representasi dari ketidakpercayaan terhadap sistem ekonomi kolonial dan tentunya kapitalisme yang terjadi pada waktu itu. Tuyul menjadi penjelasan gaib atas ketimpangan sosial yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Nah, itulah yang menjadi asal-muasal awal dari terciptanya Tuyul yang populer hingga saat ini. Nah, di era modern ini, Tuyul tetap hidup dalam imajinasi kolektif masyarakat Indonesia, terutama saat terjadi pencurian uang misterius, tentunya yang tidak ketahuan dari mana adanya kehilangan tersebut, atau saat kesulitan ekonomi melanda warga sekitar. Nah, Tuyul menjadi simbol praktik ekonomi yang gelap, korupsi, dan juga kekayaan instan. Karena, seperti yang tadi kita sudah bahas, Tuyul ini menjadi simbol dari munculnya kekayaan tiba-tiba. Bahkan ada istilah Tuyul digital yang muncul baru-baru ini, yang menggambarkan bahwa bot atau malware yang mencuri data atau uang secara diam-diam juga disebut Tuyul. Walaupun dalam budaya populer, kadang-kadang Tuyul digambarkan lucu atau polos, seperti yang kita tonton di sinetron Tuyul dan Mbak Yul yang sempat populer di beberapa tahun yang lalu, menciptakan ambiguitas antara horor dan juga humor. Nah, kita masuk ke dalam versi-versi mengenai cerita Tuyul. Bagaimana dan siapa itu Tuyul dalam berbagai versi. Versi yang pertama adalah Tuyul sebagai roh anak kecil, di mana di sini adalah versi yang paling umum menyebut Tuyul sebagai roh anak kecil yang meninggal secara tidak wajar, baik karena aborsi, keguguran, atau kematian dini. Roh tersebut dipelihara melalui ritual mistik dan dijadikan pelayan untuk mencuri uang orang lain. Tuyul digambarkan polos dan juga tidak tahu dosa, dan hanya mengikuti perintah tuannya. Ia harus diberi makan dan dijaga seperti anak kecil. Jika diperlakukan buruk, ia bisa memberontak. Dalam versi lain, Tuyul digambarkan sebagai jin atau makhluk gaib, di mana dalam versi ini Tuyul bukanlah roh manusia,
melainkan jin atau makhluk halus yang menyerupai anak kecil. Nah, jin ini bisa dipanggil dan dikontrak melalui perjanjian yang gaib. Biasanya dengan bantuan dukun atau paranormal. Tuyul dalam versi ini memiliki kecerdikan. Ia bisa bernegosiasi dengan tuannya, bahkan meminta imbalan seperti susu, mainan, dan juga perhatian. Kontrak ini juga bisa bersifat berjangka waktu atau berbasis tugas. Dan jika dilanggar, tuyul bisa menuntut balas atau menghantui keturunan dari tuannya tersebut. Nah, ada versi ketiga, di mana tuyul adalah sosok dalam cerita rakyat dan urban legend. Seperti apa itu? Bahwa banyak cerita rakyat menyebutkan bahwa tuyul bisa terlihat oleh anak-anak atau orang dengan mata batin, yaitu adalah orang-orang yang bisa melihat sosok kasat mata, di mana ada kisah tentang tuyul yang mencuri uang dari warung, toko, atau dompet, lalu menghilang begitu saja. Ada juga kisah tentang tuyul yang mencuri uang dari warung, toko, dan dompet tersebut, dan dalam kisah ini, tuyul kadang digambarkan sebagai makhluk yang bisa dipinjamkan oleh dukun kepada orang-orang yang ingin cepat kaya. Ada juga kisah tentang tuyul yang jatuh cinta pada manusia, atau tuyul yang ingin dibebaskan dari tuannya. Ada pula versi tuyul sebagai entitas sosial, di mana dalam beberapa versi kontemporer, tuyul digambarkan sebagai entitas sosial, di mana ia memiliki komunitas, dia punya hierarki, dan bahkan sistem nilai sendiri. Tuyul bukan sekedar pelayan gaib, tapi makhluk dengan kehendak dan juga identitas. Ini membuka ruang untuk eksplorasi di mana tuyul bukan hanya sebagai sosok yang jahat, tapi mungkin juga sosok yang baik dalam cerita fiktif, seperti yang sudah ditunjukkan dalam sinetron Tuyul dan Mbak Yul. Nah, sekarang kita masuk dalam sesuatu hal yang cukup menarik mengenai tuyul, di mana ada aspek sosial dan juga ekonomi mengenai tuyul. Tuyul sendiri sering digambarkan sebagai simbol kesenjangan sosial, di mana tuyul mencerminkan ketimpangan ekonomi. Orang miskin mencurigai orang kaya sebagai pemilik tuyul, karena merasa mustahil bisa kaya yang sangat banyak dengan cara yang jujur. Dalam masyarakat agraris, tuyul menjadi penjelasan atas hilangnya uang atau keberhasilan ekonomi yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Dan ada juga dalam konteks modern bahwa tuyul menjadi metafora untuk korupsi, pencurian, atau praktik ekonomi gelap yang kotor. Istilah tuyul digital bahkan muncul untuk menggambarkan bahwa adanya tiba-tiba pencurian data, seperti yang telah kita ungkapkan tadi di awal. Nah, kembali lagi bahwa tuyul itu harus benar-benar diberi makan. Kalau tidak, dia dapat menyakiti, dapat mengancam keselamatan dari tuannya, bahkan keluarganya. Oke. Bagaimana dengan aspek psikologi? Karena ternyata tuyul juga dapat dihubungkan dengan aspek psikologi, seperti ketakutan kolektif terhadap kehilangan. Tuyul mencerminkan ketakutan masyarakat terhadap kehilangan uang, kemiskinan, dan juga ketidakpastian ekonomi. Ia menjadi penjelasan gaib atas kejadian-kejadian yang nggak bisa dijelaskan secara rasional. Lalu ada juga kontrak gaib dan juga etika pemanggilan, di mana di beberapa versi, pemilik tuyul harus membuat perjanjian darah dan bahkan menyediakan tumbal untuk dapat memanggil tuyul tersebut. Nah, kontrak ini bisa bersifat berjangka waktu atau berbasis tugas, yang seperti yang sudah kita jelaskan tadi di awal, bahwa ada contohnya seperti, mungkin kalau kamu dapat mencuri 100 juta rupiah, kamu bisa bebas, dan sudah terlepas dari kontrak yang kita bikin. Seperti itu. Nah, jadi, ini adalah sebuah etika yang cukup aneh, gitu. Karena lagi-lagi, dalam psikologis budaya ini, tuyul bisa dilihat sebagai proyeksi rasa bersalah kolektif terhadap keinginan untuk kaya tanpa kerja keras. Dan dia juga bisa menjadi manifestasi dari ketakutan terhadap kehilangan kontrol atas harta benda. Nah, dalam mimpi atau pengalaman spiritual, tuyul kadang muncul sebagai bentuk, sebagai simbol anak yang terabaikan, mencerminkan trauma dan luka batin.
Gitu. Lah, tetapi yang cukup menarik, ada ambiguitas moral dalam sosok tuyul ini. Karena dalam versi yang paling terkenal, yang sudah tadi gue jelaskan di awal tadi, tuyul tidak sepenuhnya jahat, karena dia cuma mengikuti perintah dari tuannya. Dan ini pun menciptakan dilema moral. Siapa yang sebenarnya bersalah? Tuyulnya atau orang yang menjadi tuannya? Yang berusaha untuk mengikat kontrak dengannya agar menjadi kaya.